Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM F1E119143. Saya dari kelas R02, ingin mempresentasikan tugas saya Wireless Mobile Computing and Mobile Commerce. Pengertiannya adalah mobile adalah dapat berpindah-pindah, wireless adalah tanpa kabel. Pada saat ini mobile dan wireless sudah dikompilasi dalam satu device. Teknologi wireless. Perangkat wireless adalah perangkat yang dapat melakukan komunikasi tanpa kabel atau nirkabel, namun juga bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PDA, yaitu telepon seluler dan smartphone. Yang kedua, Wireless Application Protocol atau WAP, adalah suatu protokol yang digunakan dalam wireless mobile. WAP memiliki keterbatasan display, koneksi bandwidth rendah, dan memori minimal untuk mengakses web-based informasi dan layanan. Yang ketiga, micro browsers, adalah internet browser dengan ukuran file kecil yang dapat bekerja dalam low memory dan bandwidth yang rendah dari jaringan nirkabel. Contohnya adalah Opera Mini. Yang keempat, pager, adalah sistem pesan atau arah nirkabel yang cukup populer di tahun 90-an. Sistem transmisi dalam teknologi wireless. Yang pertama, transmisi microwave. Sistem transmisi microwave banyak digunakan untuk volume tinggi, komunikasi jarak jauh, point-to-point. Point-to-point memiliki dua karakteristik. Yang pertama, pemancar dan penerima harus dalam pandangan satu sama lain, disebut line of sight. Dan kedua, transmisi itu sendiri harus diarahkan dari pemancar ke penerima. Yang kedua, satelit. Sistem transmisi satelit menggunakan satelit komunikasi, 3 jenis satelit masing-masing dalam orbit yang berbeda. Contohnya, yang pertama, geostationary atau GEO, mengorbit 22.300 mil tepat di atas khatulistiwa dan mempertahankan posisi tetap baik untuk sinyal TV. Yang kedua, medium earth orbit atau MEO, terletak 6.000 mil di atas permukaan bumi dan bergerak, digunakan untuk GPS dan lebih murah. Yang ketiga, low earth orbit atau LEO, terletak 400 sampai 700 mil di atas permukaan dan bergerak lebih cepat sehingga mereka memerlukan banyak memiliki cakupan yang memadai pengguna untuk telepon. Global Positioning System. Pertama adalah GPS, adalah sistem nirkabel yang menggunakan satelit untuk menentukan posisi mereka di mana saja di bumi, didukung oleh 24 satelit bersama di seluruh dunia. Yang kedua, Assisted GPS, adalah sistem nirkabel yang menggunakan provider seluler untuk memungkinkan pengguna untuk menentukan posisi mereka di mana saja di bumi. Internal Over Satellite atau iOS. iOS memungkinkan pengguna untuk mengakses internet melalui satelit GEO dari perangkat yang dipasang pada sisi rumah mereka. Radio. 1. Transmisi radio menggunakan gelombang radio frekuensi untuk mengirim data secara langsung antara pemancar dan penerima. Yang kedua, satelit radio atau radio digital, menawarkan terganggu dekat CD musik berkualitas yang dikirimkan ke radio dari ruang angkasa, atau XM radio satelit menggunakan GEO, Sirius menggunakan MEO. Yang ketiga, infrared. Infrared adalah lampu merah yang tidak bisa terlihat mata manusia, penggunaan umum dalam unit remote control untuk TV, VCR, DVD, CD, player. Selanjutnya, Bluetooth. Bluetooth adalah Personal Area Network atau PAN, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat komputer, misalnya telepon, PDA, ponsel pintar, dekat satu orang dan dapat menghubungi hingga 8 perangkat dalam area 10 meter, menggunakan komunikasi daya rendah berbasis gelombang radio dan dapat mengirimkan hingga 1 MB per second. Selanjutnya, Zigbee. Zigbee menargetkan aplikasi yang membutuhkan tingkat komunikasi data rendah dan konsumsi yang rendah. Contohnya, memindahkan data hanya 1/4 secepat Bluetooth. Yang kedua, dapat menangani ratusan perangkat sekaligus. Yang ketiga,
Aplikasi yang paling menjanjikan adalah meter reading. Yang keempat, fokus saat ini adalah untuk menghubungkan sensor nirkabel yang tertanam dalam kontrol industri, peralatan medis, alarm asap, dan penyusup, dan bangunan dan rumah robot. Selanjutnya, Wireless Local Network atau WLAN. WLAN memerlukan pemancar dengan antena yang disebut titik akses nirkabel yang menghubungkan ke LAN, kabel atau piring satelit yang menyediakan koneksi internet. Wireless Network Interface Card atau NIC yang diperlukan untuk berkomunikasi secara nirkabel dan memiliki radio built-in dan antena. Hotspot titik akses nirkabel yang menyediakan layanan ke sejumlah pengguna dalam perimeter geografis yang kecil hingga 100 meter beberapa. Permasalahan pada teknologi Wi-Fi. Pertama, roaming. Pengguna tidak dapat menjelajah dari hotspot yang satu ke hotspot yang lain jika hotspot menggunakan layanan jaringan Wi-Fi yang berbeda. Yang kedua, security atau keamanan. Karena Wi-Fi menggunakan gelombang radio, maka lemah terhadap kejahatan. Ketiga, cost. Layanan komersial Wi-Fi adalah berbayar dan tidak gratis. Selanjutnya, mobile computing and mobile commerce. Mobile computing mengacu pada real-time, koneksi nirkabel antara perangkat mobile lingkungan komputasi lain, seperti internet atau intranet, dan memiliki dua karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk-bentuk lain komputasi, yaitu yang pertama, mobilitas. Pengguna membawa perangkat mobile dan dapat memulai kontak real-time dengan sistem lain dari manapun mereka berada. Yang kedua, jangkauan luas. Pengguna dapat dicapai langsung ketika mereka membawa perangkat mobile terbuka. Dua karakteristik mobilitas dan jangkauan luas menciptakan 5 nilai tambah atribut yang memecahkan hambatan geografi dan waktu, yaitu yang pertama, ubiquity, yang kedua, kenyamanan, yang ketiga, konektivitas instan, yang keempat, personalisasi, yang kelima, lokalisasi produk dan jasa. Selanjutnya, mobile commerce. M-commerce mengacu pada e-commerce atau EC, transaksi yang dilakukan dalam lingkungan nirkabel terutama melalui internet. Pengembangan M-commerce adalah didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, meluasnya ketersediaan perangkat mobile. Yang kedua, tidak memerlukan PC. Yang ketiga, budaya telepon seluler. Yang keempat, penurunan harga. Yang keempat, peningkatan bandwidth. Aplikasi M-commerce. Ada beberapa aplikasi M-commerce, yaitu financial service, mobile banking, wireless electronic payment system, micro payments, mobile wallets, wireless bill payment. Wireless telemedicine. Telemedicine adalah penggunaan telekomunikasi modern untuk penyediaan perawatan klinis dari individu secara jarak jauh dan untuk transmisi informasi dan memberikan perawatan itu. Selanjutnya, wireless security. 4 utama ancaman. Yang pertama, rogue access point adalah titik akses tidak sah ke jaringan nirkabel. Yang kedua, war driving adalah tindakan mencari WLAN saat mengemudi di sekitar kota atau di tempat lain. Yang ketiga, e-fast dropping, mengacu pada upaya oleh pengguna yang tidak sah mencoba untuk mengakses data melalui jaringan nirkabel. Yang keempat, RF, radio frekuensi, adalah ketika seseorang atau perangkat sengaja atau tidak sengaja mengganggu transmisi dari jaringan nirkabel Anda. Untuk menghindari ancaman yang disebutkan, menerapkan solusi berikut. Yang pertama, mendeteksi jalur akses yang tidak sah dengan perangkat dari NetSmuggler atau blokir SSID Anda. Yang kedua, mengenkripsi transmisi nirkabel dengan Wi-Fi Protected Access atau WPA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.